Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13, hampir kebablasan di malam pertama. Not prise, but your body. Aku menampilkan smirk misterius saat mengucapkan kata-kata itu. Membuat tubuh Jia seketika menegang untuk beberapa saat, sebelum akhirnya mundur secara teratur ke belakang. Tentu saja, aku yang melihat reaksi Jia begitu diam-diam tertawa dalam hati. Tak menduga, jika si bocah rese itu akan bereaksi begini. Padahal, kukira Jia akan langsung memberiku tinju gratis di perut, atau tamparan keras di pipi. Vi, apa mungkin bocah itu juga punya rasa yang sama padaku? Penasaran, aku pun ingin mencari tahu jawabannya lebih lanjut. Tentunya, dengan bersikap seolah-olah akan memakan bocah itu bulat-bulat hari ini. Perlahan-lahan, kakiku mulai melangkah mengikuti tiap hentakan kaki Jia yang mulai mundur ke belakang. Sampai tak sadar, kalau bocah itu kehilangan ruang untuk bergerak. Sejenak, kulihat raut wajah panik menghiasi wajahnya itu. Begitu juga dengan semburat rona kemerahan, yang segera Jia tutupi dengan tangannya sendiri. "Oh, Om Ferdi mau ngapain?" ujarnya terbata. Aku yang mendengar suaranya tergagap begitu, hanya menaikkan sebelah alis. Merasa aneh dengan sikap si bocah setan ini yang tidak seperti biasanya. Yang ku tahu, jika Jia terpojok begini pasti akan ngegas dan berkata kasar. Tapi kenapa hari ini dia jadi shy-shy cet? Macam anak gadis yang mau diperawanin? Masa iya? Tebakanku benar? Ih, Om Ferdi mau ngapain? Jia nggak bisa gerak nih. Teriaknya karena aku tanpa sadar sudah menghimpit tubuhnya ke dinding. Astagfirullah, Fer. Bisanya tangan kamu cari kesempatan dalam kesempitan. Sorry, ke bawah suasana. Aku berkata seraya memundurkan langkah untuk membuat jarak. Suasana, emang Om Ferdi mikirin apa? Wah, jangan mau berbuat ke hal-hal yang kotor nih. Tuduh Jia seraya menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. Enggak tuh, cuma mau ngetes. Mendadak Jia terdiam. Ngetes apa? Bukannya menjawab, aku malah kembali mendekati bocah rese itu. Hanya untuk mengusap bibir bawahnya dengan ibu jari secara sensual. Es krimku, ternyata stoknya masih aman. Blus. Muka Jia langsung merah banget dong kayak kepiting rebus. Selain itu, dia juga langsung ngacir sambil nutup mukanya sendiri ke arah kamar tamu. Lain halnya denganku, yang malah berdiri diam dengan alis terangkat sebelah. Menatap kepergiannya itu. Tak ingin ditinggal sendirian, kuputuskan untuk menghampiri bocah rese itu. Berjalan perlahan, menuju kamar tamu yang tadi Jia tuju. Sesampainya di sana, kudapati si bocah setan itu sudah bergumul di balik selimut. Menggulung diri sendiri, layaknya sebuah kepompong. Dengan tatapan yang begitu awas juga menatapku. Kamu ngapain kayak ulet begitu? Emangnya nggak gerah? Orang aku yang pakai kaos aja kegerahan begini. Jelasku seraya menaikkan sedikit kaosku ke atas. Berniat mau melepaskannya, tapi langsung diteriaki Jia histeris. Jangan, gerakanku seketika terhenti, seperti dipaus mendadak. Kenapa? Sih, aku udah gerah banget nih. Apalagi AC-nya belum dipasang. Pokoknya jangan. Ih, Jia takut heal HMPH. Kulihat, bocah itu buru-buru menutup mulutnya sendiri. Membuatku jadi curiga akan something.
Kamu nggak lagi mikir hal-hal yang senonoh, kan? Tanyaku yang membuat Jia langsung menggelengkan kepalanya cepat. Terus, berarti nggak ada masalah kan kalau aku buka baju atasan aja? Setelah itu, kulihat Jia mengangguk-anggukkan kepalanya pelan. Terlihat pasrah. Tak terasa, siang perlahan menjadi petang. Setelah itu, gelapnya malam mulai datang menyambut hari ini. Aku yang kebetulan baru selesai mandi setelah membereskan beberapa barang di penthouse. Memilih untuk mendudukkan diri sejenak di atas kasur. Parahnya lagi, aku masih mengenakan jubah mandi saja. Gara-gara lupa tak membawa baju ganti. Jia sendiri masih sibuk membasuh diri sambil konser dadakan di kamar mandi. Entahlah, lagu apa yang sedang Jia nyanyikan di dalam sana. Yang pasti, suaranya benar-benar terdengar sampai luar. Entah itu gayung jatuh, umpatan khas Jia dan masih banyak lagi yang tak bisa kusebutkan. Terlalu lelah, aku tanpa sadar memejamkan mata. Terlarut dalam tidur lelap sejenak yang harus usai. Setelah bocah rese itu bangunkan dengan tepukan 3 kali di pundak. Om Ferdi, jangan tidur dulu. Jia lapar nih, cari makan yuk. Bocah rese itu mengajakku makan, seraya menarik-narik lenganku paksa. Hadeh, dia lupa atau nggak peka sih, aku masih pakai jubah mandi. Kalau nggak sengaja lepas, terus kelihatan nanti siapa yang bakal disalahin? Pasti aku, kan? Aku cowok, dan di kamus cewek, cowok selalu saja salah. Gitu aja terus. Ji, pelan-pelan. Nyawaku belum kumpul nih. Kataku seraya melepaskan tangan Jia yang masih menarik-narik lengan kiriku membabi buta. Untung saja, bocah rese itu langsung nurut. Mungkin, kalau nggak kita bakal berakhir dengan adu bacot kayak biasanya. Emang kamu mau makan apa? Kataku setelah mengubah posisi, menjadi berdiri menghadap ke arahnya. Jia tampak mengetukkan jari telunjuknya di atas dagu, berpikir. Ayam geprek aja gimana? Om, kita pesan lewat GrabFood. Soalnya Jia males banget keluar hari ini. Jelas Jia sambil nyengir kuda. Aku cuma manggut-manggut saja. Kemudian, memesan ayam geprek lewat aplikasi di ponsel pintarku ini, seperti yang Jia suruh barusan. Sayangnya, aku dan Jia harus menunggu lama untuk pesanan itu, yang membuat kami berdua hampir mati kebosanan di dalam penthouse. Terlalu lama menunggu, membuat Jia mendesah berat karena saking bosannya. Bocah itu lantas mendekat, dan ikut rebahan di samping kasur tempatku tiduran juga. Om Ferdi, panggilnya. Aku yang mulai nggak mood sama keadaan, cuma menolehkan kepalaku sebentar. Kemudian kembali fokus ke email yang Giselle kirim dan sedang kubaca lewat ponsel. Om, gimana kalau sambil nunggu kita main game aja? Game apa? Sahutku malas, tanpa melirik ke arah Jia yang kini menatapku penuh binar harapan. Tahan ketawa pas dikelitikin. Gimana? Mau nggak? Soalnya Jia gabut banget nih. Lagi-lagi aku hanya menganggukkan kepala pasrah. Serta mau saja mengikuti keinginan bocah rese itu. Mulanya, permainan ini berjalan lancar tanpa ada kendala. Sampai di tengah-tengah permainan. Saat giliran tubuh Jia yang kusentuh untuk menahan tawa, tanganku malah bergerak ke arah lain. Dari perut, lalu turun ke pusar dan berniat masuk semakin dalam. Namun, seketika berhenti di perbatasan antara kaos dan celana miliknya. Berputar-putar terus di sana, hingga membuat Jia mulai beraksi. Oh om, jangan di situ ih. Kenapa? Tanyaku pura-pura tak tahu, dengan apa yang mulai Jia rasakan.
Kulihat, bocah itu menggigiti bagian bawah bibirnya sendiri seolah menahan sesuatu. Saat menatap netra gelap milikku, oh Om Ferdi, sial, aku benar-benar tak bisa menahannya lagi. Secepatnya, kuraih tengkuk bocah itu lalu melumat bibirnya dengan tak sabaran. Mungkin, terlihat begitu terburu-buru. Namun, yang aku rasakan saat ini adalah akalku perlahan-lahan mulai terkikis. Tiap kali bibir kami bertemu dan balas mengecup satu sama lain. Ruangan yang tadinya hening kini dipenuhi suara napasku dan Jia yang tersengal-sengal. Bahkan, oksigen di kamar terasa habis dan menyisakan udara panas. Sungguh, ini benar-benar panas sekaligus manis. Aku sendiri bahkan tak mampu mengontrol akal sehatku sendiri, dan mulai mengangkat tubuh Jia untuk naik perlahan ke atas pangkuanku. Memeluk tubuh bocah itu semakin erat, seraya menghujaminya dengan beribu ciuman kecil. Jia sendiri tak menolaknya. Bocah rese itu malah semakin mendekatkan kepalaku ke arah ceruk lehernya. Membuatku semakin menghirup dalam-dalam aroma tubuhnya yang kini bak endorfin. Kurasakan, jari jemari tangannya yang kecil nan rapuh itu menarik kepalaku semakin dalam. Sambil sesekali menjambak ujung rambutku frustasi. Gila, apa begini surga dunia yang Aron maksud? Aku bahkan baru memberinya kecupan kecil namun sudah berefek begitu dahsyat begini. Saking dahsyatnya, ku dengar Jia mengeluh perlahan. Seolah-olah ingin memintaku untuk melakukan hal lebih pada tubuhnya itu. Cukup, aku harus berhenti. Detik itu juga, ku lepaskan pagutan ciuman kami. Membuat Jia yang sempat memejamkan mata, kini beralih menatapku sendu. Kenapa? Tanyanya masih diselimuti kabut nafsu. Aku berdeham sesaat, seraya menghapus sisa saliva di sudut bibirnya yang kini sedikit membengkak. Jangan sekarang, aku takut kebablasan. Kupikir, Jia akan segera berteriak marah-marah. Di luar dugaan, bocah rese itu malah memeluk tubuh erat, sambil menyembunyikan wajahnya itu ke dalam dada bidangku. Kamu gak marah? Tanyaku, lumayan kaget. Ku dengar Jia malah tertawa, kemudian mengecup pangkal hidungku tiba-tiba. Enggak tuh, lagian pasti Om Ferdi punya alasan kenapa tiba-tiba berhenti. Bukan, maksudku kamu gak marah aku cium mendadak kayak tadi? Tanyaku lagi. Kulihat bocah rese itu menggelengkan kepalanya cepat, mendekatkan wajahnya kembali ke wajahku. Lantas beralih meletakkan kepalanya menyender di pundak sebelah kiri. Selain itu, tangannya juga tiba-tiba menyentuh area dadaku, yang masih terbuka gara-gara kejadian ciuman beberapa saat yang lalu. Perlahan-lahan Jia nyentuhnya naik turun, membuatku mengernyitkan alis, heran. Kamu ngapain? Tampak Jia mendongakkan wajahnya sedikit, lalu tercengir tanpa dosa. Dada Om Ferdi bagus, Jia suka. Blus, kali ini nampaknya mukaku yang sudah semerah kepiting rebus. Untungnya langsung kupalingkan ke samping, agar Jia tak melihatnya. Kamu ngomong apa sih, Ji? Balasku pura-pura kesal, tapi Jia tetaplah Jia. Bukannya segera beranjak, tangannya malah makin nakal dan menyentuh kemana-mana. Bocah setan itu bahkan menyibak jubah mandiku sedikit untuk menyentuh area perut. Ih, Jia baru tahu loh, kalau Om Ferdi punya roti sobek. Aduh, boleh dielus-elus nggak? Jia penasaran sama teksturnya nih. Kira-kira mirip roti kasur yang biasanya dijual di swalayan nggak ya? Katanya polos, aku mulai gelagapan.
khawatir kalau gara-gara niat isengnya Jia, dia malah membangunkan si Joni juga. Jangan, cegahku, seraya mencekal pergelangan tangannya yang hampir menyentuh perut kotak-kotakku ini. Kenapa? Lagian kan udah sah, Om Ferdi juga suami Jia. Dosanya di mana coba? Benar juga sih, tapi kan aku masih memegang prinsip. Buat nunggu sampai Jia benar-benar siap jadi ibu, sekaligus mengejar mimpinya setinggi langit dulu. Tapi kenapa si bocah rese itu malah mancing duluan dan gak bisa diajak kompromi sih? Tahan Fer, tahan. Untungnya, tak lama kemudian ku dengar suara bel depan yang ditekan. Ah, sepertinya itu tukang GrabFood yang mengantar pesanan makanan kami. Jia sendiri yang mendengar itu, ku dengar mengumpat sesaat. Sebelum akhirnya, mulai merangkak turun dari atas pangkuanku. Dengan langkah malas dan sedikit dihentakkan. Kulihat Jia mulai keluar kamar untuk mengambil pesanan. Barulah setelah dia pergi, aku mengusap dadaku naik turun. Ah, hampir aja, monologku, lega. Berhubung besok pagi weekend, aku dan Jia memutuskan untuk menginap semalam di sini. Kami juga sudah menghubungi Momi lewat video call singkat tadi. Selain itu, besok juga penthouse ini mulai diisi dengan perabotan. Sebenarnya, sudah ada beberapa furnitur yang tersedia. Tapi, Momi bilang ingin mendekorasinya ulang. Aku yang sudah memakai baju tadi siang dan melihat Jia kembali setelah mengambil pesanan. Segera mendudukkan diri di atas sofa ruang keluarga. Jia yang melihatku duduk, ikut mengekor juga. Lalu meletakkan pesanan ayam gepreknya begitu saja di atas meja. Nampak tak tertarik. Dan malah merangkul tubuhku tiba-tiba seraya ngedusel mirip anak kucing kurang belayan. Kamu ngapain? Tadi katanya lapar? Tanyaku, seraya mengusap-usap kepala Jia lembut. Posisinya sekarang, si bocah rese itu tiduran di atas sofa dan menjadikan pahaku sebagai bantal. Udah gak selera, balas Jia merajuk. Gimana sih? Udah dibeli loh. Sayang kalau gak dimakan. Aku berkata setenang mungkin supaya si bocah rese itu mau menurut. Buat Om Ferdi ajalah, Jia gak mau. Ku hembuskan napas berat sesaat sembari menyugar rambutku ke belakang. Mulai frustasi. Karena menghadapi sikap Jia yang hari ini manja dan kekanak-kanakan banget menurutku. Terus kamu maunya apa? Tanyaku pada akhirnya. Bukannya menjawab, si bocah rese itu malah mengubah posisinya yang tadinya tiduran. Menjadi duduk menghadap ke arahku. Lalu, dengan tatapan mata yang dipenuhi binar, Jia berseru dengan lantang. Kasih lihat Jia roti sobek Om Ferdi lagi, ya, please. Mohonnya dengan kedua tangan yang sudah ditangkupkan di depan dada. Sudah begitu, Jia juga memasang egio kelewat lucu, yang membuatku akhirnya mengalah. Sekaligus mengiyakan permintaannya tadi. Ingat, ngeliat aja, jangan disentuh oke? Peringatku yang hanya dibalas dengan anggukan cepat kepala hitam Jia. Oke. Sejujurnya ini benar-benar konyol, sih. Dan bisanya aku mau saja mengikuti permintaan si bocah setan yang aneh ini. Disuruh berbaring di atas kasur tanpa mengenakan kaos. Kayaknya, Jia sengaja pengin buat aku masuk angin deh. Apalagi, hujan tiba-tiba turun begitu derasnya di luar sana. Membuat udara dingin seketika menyergap masuk, memenuhi kamar ini. Ji, panggilku mulai lelah. Apalagi saat kulihat Jia makin menjadi-jadi.
sambil ngakak sesekali setelah memotret bagian kotak perutku. Rasanya, tubuhku seperti bocah rese itu manfaatkan sekarang. Ji. Lagi aku memanggil nama depannya, kali ini dengan intonasi yang naik satu tingkat. Bentar ayolah Om, Jia pengen pamer ke Nadine sama Sekar dulu nih. Astagfirullah, bisa-bisanya dia. Om Ferdi, coba pose ala-ala Sugar Daddy, yang biasanya buat cover di novel plus-plus itu loh. Ujar Jia seraya memeragakan pose tiduran miring ke samping. Maksudnya? Tanyaku bingung, karena tak tahu dengan hal begitu. Gini aku tak mempunyai hobi untuk mengoleksi hal-hal berbau begituan. Masa iya, lagi aku harus tanya Aron dulu? Ih, begini, sambil gigit bibir atau gimana ya, Jia lupa. Aku yang melihat Jia begitu, rasanya ingin menghilang saja dari dunia. Hari kelulusan yang Jia tunggu akhirnya tiba juga. Pagi buta, si bocah rese itu sudah heboh mirip anak TK yang mau pergi wisata keliling kota. Jia bahkan menyeretku yang baru tidur beberapa jam untuk mandi. Belum lagi, setelah itu dia meminta Momi untuk mengantarkan ke sekolah jam 6.00 tepat. Hadeh, nggak tahu aja dia, kalau nyawaku masih mencar kemana-mana. Om Ferdi, buruan ih. Baru saja mau ngeluh, tiba-tiba udah diteriaki duluan dari lantai bawah. Cepetan sih cepetan, tapi jangan nyusahin orang lain juga dong. Batinku kesal, lama amat sih dandannya, udah kayak abek puber aja deh. Jia mengejekku dengan bibir yang dicebikan. Jangan lupa juga, dengan tatapan matanya yang tajam itu. Rasanya bisa menembus ke dalam tulang kalau kelamaan Jia tatap tajam begitu. Bentar, kenapa hari ini Om Ferdi ganteng banget? Mirip idol yang mau perform? Pakai minyak wangi segala lagi, Om Ferdi nggak niat buat caper ke teman-teman Jia, kan? Tanya Jia mendadak penuh selidik. Aku hanya mengembuskan napas berat sebagai balasan. Aku udah ganteng dari lahir by the way. Melotot tajam beberapa detik. Kulihat bocah rese itu langsung mengganti ekspresi mukanya menjadi pura-pura muntah. Pedenya tolong dikondisikan, Om. Jia enek nih, sampai mau muntah. Muntahin aja kalau nggak kuat. Apa mau ku buat biar muntah tiap hari kamu? Godaku, si bocah rese itu langsung terdiam beberapa saat. Maksudnya? Bersambung.